Halo guys, kembali lagi bersama Hai Movie. Gimana nih kabarnya? Saya doakan semoga para penikmat Hai Movie diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Oke, kali ini saya akan mereview film keluaran tahun 2006 yang berjudul Poseidon. Film ini merupakan remake dari film tahun 1972 dengan judul yang sama. Poseidon sendiri merupakan kapal pesiar mewah yang dirancang untuk melintasi samudra-samudra. Namun, kali ini mereka mendapatkan bencana yang tak terfikirkan sebelumnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja check this out. Di awal film, kita diperlihatkan kemegahan kapal pesiar Poseidon, kapal besar dan mewah pada zamannya. Setelah itu, kita diperkenalkan beberapa tokoh yang menjadi tokoh penting dalam film ini, yakni Robert Ramsey yang adalah mantan wali kota New York bersama anaknya yang bernama Jennifer, dan Christian yang adalah kekasih Jennifer. Setelah itu, ia adalah Elena yang merupakan penumpang gelap. Ia naik dalam Poseidon dengan kekasihnya yang adalah kru kitchen. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan Dylan yang adalah mantan kru kapal selam yang sedang berkenalan dengan Maggie James. Maggie James bersama dengan anaknya yang bernama Connor. Kini mereka semua berkumpul di area dansa, yang dimana Kapten Brentford sedang berpidato. Mereka semua akan berpesta merayakan tahun baru. Hingga waktunya tiba, Kapten Brentford memimpin untuk menghitung mundur pergantian tahun. Mereka semua merayakan dengan sukacita. Tak berselang lama, salah satu pemimpin kapal melihat pemandangan menyeramkan di depannya. Ya, benar saja. Kini kapal mereka mengarah pada gelombang tsunami yang sangat besar. Ia pun dengan segera mengerahkan kapal agar berbalik. Namun sayangnya, tabrakan pun tidak bisa dihindarkan. Kekacauan terjadi di mana-mana. Air laut memenuhi kapal. Ledakan dari percikan listrik pun terjadi di mana-mana. Para penumpang pun menangis dan teriak ketakutan. Setelah ombak menerjang mengakibatkan kapal terbalik, ada beberapa ruangan yang tidak terendam oleh air. Mereka yang selamat pun mencari kerabat-kerabatnya. Rupanya kaki Christian terjepit benda berat sehingga ia terjebak. Jennifer pun meminta bantuan kepada Elena untuk membantunya menyelamatkan Christian yang terjebak di sana. Kini, di ruang dansa, Kapten mencoba menenangkan para penumpang. Ia menyampaikan bahwasannya kapal telah menabrak ombak yang sangat besar, dan ia menghimbau kepada seluruh penumpang untuk tenang dan tetap di ruang dansa. Karena sesaat setelah kapal menabrak ombak, sinyal darurat GPS telah diluncurkan. Hal itu yang akan menuntun tim penyelamat menemukan mereka semua. Emergency GPS locator beacons were launched. Selain itu juga, mereka semua yang berada di ruang dansa akan aman karena seluruh pintu yang berada di ruang dansa
telah disegel, yang mengakibatkan ruang ini aman dari kebocoran air. Dylan yang adalah mantan awak kapal selam langsung mencari jalur emergensi yang tergambar pada peta di kapal. Ia pun mulai mencari puing-puing yang berguna untuk melancarkan penyelamatannya. Connor yang mengetahui rencana Dylan memohon agar ia dan ibunya ikut bersamanya. Going up. And out to the bottom. Di lain sisi terjadi perselisihan antara Robert dan juga Kapten. Robert menyangkal dan tidak akan tinggal di ruang dansa. Ia akan mencari keberadaan Jennifer. You're How safe. do I You get up? may not leave this boat. Excuse me? I am going to find my daughter, and don't for 1 second think. Hingga akhirnya mereka semua pun bertemu. Maggie menyatakan bahwasannya Kapten menyuruh kita untuk tetap di ruang dansa hingga tim penyelamat tiba. Namun seorang arsitek yang bernama Nelson membantahnya. Ia menyatakan bahwasannya kapal ini tidak dirancang untuk terus mengapung secara terbalik. These ships weren't designed to stay afloat upside down. Tak lupa, Robert pun mengajak Valentine yang adalah seorang kru kapal sebagai navigator. Hingga akhirnya mereka pun sepakat akan pergi bersama. You got a plan, and now we got a map. Karena kapal berada di posisi terbalik, satu-satunya jalan keluar dari kapal adalah baling-baling kapal yang kini berada di bagian atap. Namun sebelum itu mereka akan mencari Jennifer terlebih dahulu di ruang diskotik yang berada tepat di lantai atas. Scene berpindah kepada Elena yang berada di ruang diskotik. Seketika ruangan tersebut menjadi sangat menyeramkan. Tumpukan mayat berserakan. Dan kini ia sedang membantu Jennifer untuk menyelamatkan Christian, yang dimana kakinya terjepit di antara reruntuhan tiang kapal. Hingga akhirnya Christian berhasil diselamatkan setelah mereka dibantu oleh seorang pria yang bernama Lucky. Mereka semua harus terus naik agar bisa mencapai bagian baling-baling pendorong kapal yang berada di atas. Dan kini satu-satunya akses menuju sana adalah melewati jalur lift. Mereka pun menggunakan meja sebagai pijakan untuk pergi menuju pintu yang berada di seberang lift. Karena Dylan yakin di ruang sana terdapat banyak anak tangga untuk menuju ke atas. Rupanya pintu yang berada di seberang lift juga macet. Dylan pun melihat pintu lantai atas yang terbuka, dan ia berencana melewati pintu tersebut. I can't get leverage. Hey, what if we go through up there? The entertainment. Dibantu dengan Nelson, Dylan pun berhasil menuju pintu tersebut. Kini mereka satu persatu menuju Dylan. Send the kid. Come on. It's okay, son. Come on. Kini giliran Valentine. Bukannya bergegas naik ke atas, ia menyuruh Nelson untuk naik terlebih dahulu. Come on. You go first. Tak lama kemudian, setelah Nelson berhasil menggapai tangan Dylan dan Robert, tiba-tiba ledakan tersebut terasa sampai ruang dansa. Untungnya segel yang berada di pintu juga tahan terhadap api. Scene berpindah. Akhirnya Robert bertemu dengan putrinya yang berada di ruang diskotik.
Christian yang terluka pun kesulitan untuk berjalan. Mengetahui hal demikian, Maggie bergegas membantu menyembuhkannya. Untungnya luka Christian hanya luka sayatan. Menyadari waktu yang dimiliki tak lama, mereka pun bergegas. Kini mereka semua berada di ruang besar yang di tengahnya sudah dipenuhi air laut. Mereka pun saling membantu untuk bergantian menyeberang dan menuju ke lantai atas. Dan tiba-tiba Chris, wait. Come back. Grace. Lucky pun tewas di tempat. Di lain sisi, kini Dylan, Robert, dan Jennifer yang belum menyeberang kehilangan aksesnya. Robert pun menyarankan agar mereka mencari jalan lain untuk menuju ke atap. Namun Dylan menyanggah tidak ada waktu lagi karena air terus masuk ke dalam kapal. Hingga akhirnya Dylan pun nekat terjun ke bawah. Ia membuatkan alat penyeberangan dari pipa saluran hidran. Hingga akhirnya mereka semua berhasil menuju seberang. Scene berpindah di ruang dansa. Nampaknya ruang tersebut sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi. Kaca-kaca kapal mulai retak. Seisi ruangan mulai panik mencari jalan keluar. Dan tiba-tiba scene berpindah kembali. Kini air laut yang masuk semakin deras. Penerangan pun sangat minim. Pintu-pintu darurat tidak bisa menjadi akses. Hingga akhirnya dengan terpaksa mereka semua pun naik melalui jalur ventilasi. Jalur tersebut sangat kecil. Mereka naik satu persatu. Kondisi sangat menegangkan karena air laut sudah mulai masuk jalur tersebut. Hingga akhirnya Robert mencapai ujung jalur. Namun sayangnya ujung tersebut terkunci. Dengan sekuat tenaga, Robert membuka kunci tersebut. Namun tidak membuahkan hasil. Dylan yang masuk paling akhir mulai terendam air laut. Hingga pada akhirnya dibantu dengan Connor, jalur tersebut berhasil terbuka menggunakan kalung Elena. Dan akhirnya mereka pun keluar dari ventilasi tersebut. Tepat di atas mereka terdapat pintu menuju ke atap. Dylan dan Christian pun membuka tuas pintu tersebut. Dan mereka mulai naik ke ruangan tersebut satu persatu. Di saat yang bersamaan, jalur ventilasi yang baru saja mereka lalui penuh dengan air. Kini mereka semua sudah berada di ruang pemberat. Ruang yang membuat kapal mengapung dengan stabil. Dan tepat 2 tingkat lagi mereka akan mencapai atap. Kini mereka harus ke tangki sebelah. Katup yang adalah pembatasnya tertutup. Ia harus diberikan tekanan agar katup itu terbuka, sehingga
mereka bisa pergi ke tangki sebelah. By flooding this entire tank. Exactly. And the water will carry us from one tank to the next until we find another open hatch. Robert pun menyatakan satu-satunya cara agar membuka katup tersebut adalah dengan membanjiri ruangan ini dengan air laut. Dengan demikian, katup terbuka dan mereka bisa berenang menuju tangki sebelah. Sempat terjadi perdebatan, bagaimana kalau katup tetap tidak terbuka. Namun, ini adalah cara satu-satunya yang bisa mereka coba. Menyadari waktu yang terbatas, Dylan pun segera memutar keran air untuk mengisi tangki tersebut. Air dengan deras memenuhi tangki tersebut. Mereka pun mulai menarik nafas panjang menunggu katup tersebut terbuka. Setelah itu, Dylan pun mengarahkan mereka semua untuk menuju Palka. Mereka harus menyelam lagi untuk menuju ke sana. Dengan sekuat tenaga, satu persatu berhasil menuju Palka. Namun sayangnya Elena tersangkut. Ia pun panik hingga kepalanya terbentur langit-langit. Menyadari Elena tidak ada di belakangnya, Nelson pun putar balik. Ia mencari keberadaan Elena. Robert dan Dylan pun juga kembali menyelam untuk mencari keberadaan mereka berdua. Akhirnya, Elena berhasil dievakuasi. Namun sayangnya, ia sudah tak bernyawa. Tak ingin berlarut lama, mereka semua bergegas naik menuju atap. Mereka semua kini berada di ruang koridor. Lalu Dylan menemukan peta kapal tersebut. Jalan satu-satunya menuju keluar adalah melalui baling-baling kapal. Dan kini jalan satu-satunya menuju sana sudah terendam oleh air. Let's go. Let's go. That's our way out. Wait a minute. Wait a minute. Mereka pun akhirnya berpencar untuk mencari jalan keluar. Namun tidak mendapatkan hasil. Di lain sisi, terdapat ledakan dahsyat di mana-mana. Ledakan tersebut mengakibatkan goncangan di kapal. Hal tersebut mengakibatkan jalur menuju baling-baling bisa diakses kembali. Mereka semua bergegas naik untuk menuju ruang pendorong. Di lain sisi, Dylan pergi mencari Maggie yang terseret oleh air. Kini Robert, Christian, Nelson dan juga Jennifer berada di ruang pendorong. Baling-baling yang akan digunakan sebagai jalur keluar sudah sangat dekat di atas mereka. Tiba-tiba Nelson membuka tuas pintu baling-baling yang mengakibatkan ia terpental jatuh. Rupanya baling-baling tersebut masih aktif. Robert pun akan kembali menyelam untuk menonaktifkan mesin pendorong yang berada di ruang kontrol.
Namun Christian tidak setuju. Ia menyangkal bahwasanya ruang kontrol terlalu jauh untuk dicapai dengan sekali tarikan nafas. Ia tak yakin Robert akan berhasil menuju ke sana. Christian menawarkan dirinya karena ia yakin mampu menuju ruang kontrol. You have to get there and shut 'em off. Ketika Christian dan Jenny memalingkan wajahnya, Robert dengan tiba-tiba menyelam menuju ruang kontrol. Dengan sekuat tenaga ia terus berenang hingga ia sampai di ruang kontrol. Namun setelah menekan tombol baling-baling, ia kehabisan nafas dan tewas seketika. Di lain sisi, Dylan berhasil menyelamatkan Maggie dan Connor. Mereka bertiga bergegas menuju ruang pendorong. Hingga akhirnya mereka semua berkumpul. Christian menjelaskan apa yang terjadi kepada Dylan. Hingga pada akhirnya, berkat Robert, baling-baling yang awalnya mendorong kini berbalik menghisap keluar. Mereka pun memanfaatkan hal demikian dengan melempar tabung gas ke arah baling-baling. Ledakan itu pun akhirnya menghentikan baling-baling tersebut. Mereka semua bergegas menuju baling-baling dan berhasil keluar. Mereka semua terjun dan berenang menuju perahu karet yang berada di depan mereka. Tak berselang lama, setelah mereka semua berhasil mencapai perahu karet tersebut, mereka semua bergegas mengayunkannya karena sadar kapal tersebut akan jatuh ke arah mereka. Untungnya mereka semua berhasil selamat. Dylan pun menembakkan flare ke atas sebagai menanda permintaan pertolongan. Hingga tak berselang lama, 2 helikopter mengevakuasi mereka semua dan film pun selesai. Film yang sangat menarik. Poseidon menyuguhkan kejadian yang menegangkan di tiap scene-nya. Benar saja, film ini berhasil menjuarai nominasi efek visual terbaik pada Academy Awards ke-79. Oke, cukup sekian alur cerita film Poseidon. Saya pamit undur diri. Silakan subscribe untuk mengikuti update terbaru dari konten Hi Movie dan tombol like jika kalian suka. Sekian, terima kasih.